Oke. Selain membaca buku nih, Mama Kinsey, apalagi yang bisa dilakuin di rumah bareng sama anak kita? Eh, Kalau apa yang bisa dilakuin di rumah itu, mungkin kami urutkan dulu ya dari stimulasi misalnya piramida belajar itu dari sensorinya dulu. Kami membuat sendiri seperti ini, apa namanya? Seperti ini. Jadi Oh, foto-foto. kami mencetak, lanjutkan lagi tadi itu untuk pelajaran pertama Kinsi itu adalah sebenarnya bukan pelajaran ya, pengenalan. Pengenalan yang pertama itu adalah konsep diri dan orang sekitarnya. Karena itu menurut kami paling penting dan sebagai orang tua dari anak yang terdiagnosa disabilitas intelektual, kita harus memiliki strategi untuk membuat skala prioritas. Jadi misalnya lebih baik mana anak dikenalkan bermacam serangga ataupun apa namanya benda-benda yang di sekitarnya seperti itu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa anak kita itu memiliki keterbatasan ya di kognisinya. Jadi kita harus uh, benar-benar memplanning apa aja sih yang penting sekiranya dikenalkan dulu dan apa yang meskipun baik tapi tidak urgent untuk dikenalkan kayak gitu. Jadi yang kita kenalkan dulu itu adalah konsep diri dan orang sekitarnya. Setelah itu yang kami coba kenalkan adalah tentang anggota tubuh. Anggota Jadi tubuh. setelah tahu diri, kemudian tahu dirinya siapa, namanya siapa, mamanya yang mana, dia bisa mengenali. Selanjutnya adalah anggota tubuh. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah self awareness ya, Mam. Jadi harapannya nanti dia eh, bisa tanggap perintah, misalnya disuruh mencuci tangan untuk apa namanya pengenalan toharoh, kemudian bisa juga misalnya ayo Mbak diangkat tangannya untuk memudahkan kita ketika melepas baju. Jadi dia sudah tahu bagian-bagian mana yang ditunjuk seperti itu. Apa yang sakit? Mungkin dia bisa kayak apa namanya? Kayak seperti lapar atau apa dia menunjuk ke perutnya Perut. karena dia tahu oh perut di situ kayak gitu. Dan itu sangat penting untuk membuka pembelajaran yang selanjutnya seperti itu. Jadi pengenalan diri, kemudian anggota tubuh. Untuk yang anak 0 sampai 2 tahun itu kan sangat membutuhkan ruang gerak ya. Kalau ruang gerak itu sebenarnya kami nggak punya pakem yang khusus, tapi kami sering ngajak Kinsi itu jalan. Jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke taman, kayak gitu. Kami tuh membiarkan Kinsi bermain permainan yang beresiko. Ya. Misalnya main ayunan, kemudian main perosotan di taman. Kami juga membiarkan Kinsi berinteraksi dengan tetangga seperti itu. Jadi seperti biasa saja alami untuk yang ruang gerak. Kami tidak membatasi, oh ini kan nanti takut dibully atau takutnya nanti dia jatuh karena dia lemah atau apa. Kami nggak pernah melabeli seperti itu. Jadi kami biarkan dia tumbuh alami dan kebanyakan kami itu sih mengajak ke tempat-tempat alam. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah tetap mengobservasi minat anak. Jadi sebelum ke bakat, mungkin kalau bakat itu mungkin lebih umur yang Kalau udah besar belasan ya. mungkin ya, 8 atau cuman kalau minat itu sebenarnya sudah bisa kita amati ya sejak Mm-mm. saat ini. Misalnya anaknya itu uh, punya kecerdasan musikal, jadi dia dia itu seneng kalau diajak diajak nyanyi kayak gitu. Dan itu kami lakukan. Jadi kami punya catatan kira-kira Kinsi itu apa sih yang paling dia senangi selain membaca buku. Ternyata Kinsi itu suka nyanyi. Jadi Sukanya. karena Kinsi suka nyanyi, akhirnya kami kebetulan saya juga punya ukulele ya. Jadi dulu sering main-main ukulele dan itu yang menjadi media saya untuk nyanyi bareng Kinsi. Nyanyinya apa? Nyanyinya juga memilih lagu-lagu yang fungsional, misalnya tepuk wudhu seperti itu. Misalnya baca basmalah sambil cuci tangan, bumur-bumur berarti itu kan kayak dapat semua ya. Dia dapat Ya. sensori di audionya, dia juga dapat apa namanya? Dia juga dapat
arahan gesturnya kayak gitu. Jadi banyak yang bisa terstimulasi. Topi saya bundar itu juga bisa jadi fungsional. Dua mata saya itu juga lagu-lagu yang kami pilih yang cocok untuk anak-anak gitu. Jadi nggak cuman mengenalkan lagu, tapi juga ada gestur yang bisa diperkenalkan seperti itu. Siap. Dan itu bisa diobservasi di anaknya masing-masing. Intinya seperti ini. Eh, Otak itu secara umum kan ada tiga bagian. Ketika anak itu happy, maka apa namanya penerimaan dia terhadap rangsangan itu akan lebih baik kayak gitu. Karena anak di usia 0 sampai 5 tahun itu yang berkembang pertama itu kan pusat perasaannya. Jadi kita Perasaan. dalam memberikan rangsangan atau stimulasi atau informasi, kita harus memastikan kalau anak itu dalam keadaan senang. Ketika dia bahagia, dia happy, dia senang, dia akan dengan sukarela melakukan itu berulang kali, dan berulang kalinya itu repetisi itu yang akan masuk ke memori dia, meskipun apa memori jangka pendek ataupun jangka panjang kayak gitu. Hmm. Jadi karena otak yang berkembang dulu itu adalah otak perasaan, kita jaga dulu moodnya. Jadi bukan dipaksa, tidak harus duduk dengan tenang kayak gitu. Hmm. Jadi kita masukkan tadi itu yang masalah tangan itu bisa kita pakai lagu dua mata saya sambil menggerakkan. Jadi akhirnya dia bisa menunjuk oh ini mata. Kemudian kita bisa menggunakan alat bantu misalnya boneka. Boneka itu pun boneka yang menyerupai manusia Hmm. anatominya. Jadi bukan bukan boneka yang misalnya untuk lucu-lucuan aja yang misalnya dia bentuknya seperti uh, boba gitu ya. Tapi boneka-boneka yang misalnya bentuknya seperti orang, seperti manusia ataupun mungkin orang utan kayak gitu yang dia punya tangan, dia ada matanya yang simetris kayak gitu. Hmm. Jadi itu adalah media yang kami gunakan. Jadi iya nak tadi ini matanya Kinsey. Kalau matanya Otang, jadi kami punya boneka orang utan di rumah. Kalau matanya Otang yang mana? Akhirnya dia mulai bisa merujuk ke benda lain, ke subjek lain, di mana matanya dia. Kemudian tangan, ayo tos dulu sama Otang. Akhirnya dia tahu kalau asosiasi tangannya dia itu sama seperti tangannya Otang, Hmm. walaupun bentuknya berbeda dan warnanya pun berbeda kayak gitu. Jadi kita membangun cara kita tahu kalau misalnya rangsangan tersebut sudah masuk ke dia, terproses dengan baik dan tersimpan di apa namanya memorinya itu dengan cara seperti itu tadi. Jadi main pretend play menggunakan media boneka kayak gitu. Betul. Mantep ya Mama Kinsey. Jadi ini banyak ilmu baru sebetulnya karena kan Almizan sendiri usia 5 tahun dia bicaranya belum lancar mungkin. Nah, kalau untuk arahan dia mengerti, cuman kalau emang ngobrol dua arah dia tuh masih susah banget buat ngikutinnya. Nah, dari sini juga aku jadi dapat ilmu baru dari Mama Kinsey. Jadi kalau di rumah itu emang bener-bener harus sedetail itu main sama anak, bukan cuman main-main permainan, masang-masang. Ya, Ternyata ya. komunikasi juga jadi banyak aspek yang muncul dari diri dia ya, Mam ya. Mantap, mantap. Kalau gini kan kita jadi tahu ya kalau sharing. Kadang kan kalau cuman datang ke tempat terapi, syukur-syukur dapet terapisnya yang emang enak ngejelasinnya. Kadang ada beberapa terapis tuh cuman ngasih PR. Oh ini ya Bu, nanti lanjutin, ajarin ini tanpa kita dikasih tahu gimana sih caranya biar si anak nih antusias gitu buat ngikutin yang kita contohin gitu. Karena kan anak ada ngikutin aja ya Mam, tapi dia belum mau dua arah tektokan sama kita tuh belum gitu. Itu aku alamin sendiri sama Almizan. Emang sharing itu bener-bener penting kayak gini. Jadi sama-sama tahu nih, aku sendiri dapat manfaatnya dan mudah-mudahan yang lihat YouTube Almizan juga bisa nyontohin di rumah. Ya. Iya. Nah, Amin, amin, betul. Jadi itu. kalau untuk motorik kasar, Kinsey kan udah berjalan ya, Mam ya. Itu mungkin dampak dari bermain dari Betul, luar. mulai ya Mm-mm. bentuk dia modeling juga dari misalnya kami main sama-sama, kita jalan sama-sama meskipun awalnya dia merangkak, kami pernah juga bawa dia ke semacam apa namanya kelas aktivitas begitu ya.
Dan itu anak seusianya Kinsey. Kinsey itu kan baru mulai berjalan usia 18 bulan. Sedangkan untuk anak-anak tipikal seusianya itu sudah berlari seperti itu, sudah mulai melompat di bulatan kayak gitu. Tapi kami ikutkan saja, nggak apa-apa. Jadi dia ketika melihat temannya dia berlari, dia kayak antusias meskipun dia masih harus dititah karena masih perlu support gitu. Tapi melihat antusiasnya dia itu, jadi kita semacam apa namanya, semacam modeling gitu ya, Mam. Kan anak dengan Down syndrome itu adalah peniru yang handal kayak gitu. Ya. Waktu kami berkonsultasi itu juga dibilangnya sering-sering mengajak untuk berinteraksi secara alami. Dalam hal ini adalah berinteraksi kalau memang ada teman tipikal ya sudah bermain saja, enggak apa-apa, nggak perlu kita minder ataupun apa. Karena dari situ timbullah pembelajaran, dia jadi punya model gimana sih jalan itu, gimana sih berlari, harus ke arah mana, dari kiri ke kanan kayak gitu. Dan itu memotivasi gitu. Dibandingkan kita ajarin benar-benar di rumah, ayo nak kita latihan jalan sekarang, itu justru akan lebih menekan ya, lebih Males memberikan jadinya ya. tekanan pada anak. Iya, jadinya anaknya juga malas, kita pun juga harus punya effort yang besar untuk menyediakan waktu. Jadi kita bawa aja ke alun-alun atau taman kota, dia melihat teman-temannya, kita kasih dia kesempatan untuk mencoba, meskipun dia masih merangkak waktu itu, teman-temannya lari, enggak apa-apa. Kalau untuk perkembangan bahasa Kinsi sendiri sekarang gimana, Mam? Di usia 2 tahun, dia udah bisa apa yang dikeluarin? Kalau untuk bahasa, bahasa itu kan bisa reseptif ya. Mm-mm. Kami beberapa waktu lalu, kurang lebih 3 minggu lalu, kami baru saja melakukan screening menggunakan Denver 2, apa namanya, untuk bahasa itu alhamdulillah pas dalam artian dia memiliki kemampuan untuk memahami lebih dari 6 kosakata kayak gitu, meskipun masih mut-mutan untuk ekspresinya. Jadi dia paham untuk menunjukkan di mana mata, di mana hidung, mana ayah, mana mama. Kemudian dia juga memiliki pemahaman seperti makan. Jadi karena Kinsey itu kan dulu waktu tes BERA itu hasilnya adalah tuli derajat sangat berat. Hmm. Jadi waktu itu kami sudah diberikan wejangan bahwa tidak perlu menunggu untuk mengeluarkan kata-kata verbal, tapi coba distimulasi saja sampai dia itu bisa berkomunikasi. Jadi goalnya itu adalah bisa berkomunikasi. Jadi Hmm. kami membiasakan menggunakan bahasa isyarat, makan, minum, kemudian susu, kayak gitu. Jadi dia memiliki pemahaman ketika dia pengen susu, dia akan melakukan gestur seperti itu. Sudah makan? Sudah. Hmm. Mau ini Mbak? Tidak, kayak gitu. Jadi dia mulai bisa berkomunikasi. Dan pada waktu itu, alhamdulillahnya, meskipun belum keluar bahasa ekspresif yang, kalau 2 tahun kayaknya sudah harus 50 kata ya. Jadi Kinsey itu masih ayah, dah, kayak gitu. Jadi yang vokalnya masih A. Gitu. Tapi alhamdulillah berprogres karena mulai bisa menirukan. Jadi ayah, dia ngikutin ayah gitu. Meskipun Hmm. itu responnya masih hilang timbul, tapi kami masih apa namanya, coba terus gitu. Hmm. Mulai keluar Tapi vokal E kayak gitu, vokal pokoknya. gitu. Tapi Kensi meskipun hasil beranya tuli berat tadi, Mam. Tapi Kensi dengar Iya. kalau dipanggil gitu. Waktu itu kami diberitahu bahwa anak dengan Down syndrome itu kan tidak bisa sekali tes ya, Mas. Jadi Mm-mm. ada perulangan. Dan waktu itu pertama kali tes BERA itu usia 9 bulan.